Para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya tim hukum PDIP, sekarang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat partai ini siap dalam rangka melakukan pembelaan terhadap kepentingan partai, khususnya dari serangan-serangan yang bertubi-tubi yang maksudnya adalah untuk memperlemah kepentingan PDIP. Pembelaan itu kemudian salah satunya dimaksudkan untuk mempersiapkan konstruksi hukum bagi pembelaan terhadap Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP yang telah sebelumnya ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak main-main, menurut Roni Talampesi, persiapan itu antara lain dengan menggunakan 7 bahasa yang akan disiapkan untuk mematangkan kepentingan-kepentingan partai dan pembelaan-pembelaan yang dilakukan partai terhadap upaya sistematis untuk memperlemah PDIP. Salah satunya dengan target menjadikan Hasto Kristianto sebagai tersangka, itu kemudian sasarannya adalah publik internasional dapat terang benderang mengetahui duduk persoalannya, sehingga ketika PDIP merasa bahwa para penegak hukum di tanah air tidak lagi bisa dipercayai dalam rangka mereka mencari keadilan, maka sasaran PDIP sekarang adalah mencari keadilan dari ruang publik internasional. Apakah efektif apa yang dilakukan oleh para elit PDIP ini, sehingga efektivitas itu menolong PDIP dapat keluar dari persoalan yang mereka sedang hadapi? Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh para elit PDIP dan tim hukumnya ini sekali lagi memperlihatkan bahwa mereka sudah kehilangan muka, kehilangan kepercayaan publik di tanah air terkait dengan masa depan partai ini. Sehingga upaya mereka sekarang adalah mencari kekuatan dari publik internasional kalau ada dukungan dan simpati terhadap nasib PDIP dan elit-elitnya. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pemberitaan hari ini heboh dengan konferensi pers yang dilakukan oleh elit PDIP, khususnya dari tim hukum PDIP, terhadap upaya PDIP untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka memberikan konstruksi hukum yang sejelas-jelasnya membela Hasto Kristianto yang sudah ditersangkakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus larinya Harun Masiku yang sampai hari ini bagaikan ditelan bumi. Salah satu upaya sistematis yang dilakukan oleh PDIP dan tim hukumnya adalah dengan akan menggunakan 7 bahasa untuk membuat terang benderang kasus ini ke tengah-tengah publik internasional. Tujuannya adalah agar ada dukungan publik dan simpati publik internasional terhadap persoalan yang dialami oleh PDIP. Tetapi menurut saya teman-teman, efektivitas 7 bahasa itu tidak akan menolong PDIP untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya itu hanya pengalihan isu bahwa masalah sebenarnya yang terjadi di PDIP itu adalah masalah internal PDIP sendiri, yaitu pola kepemimpinan yang tidak pernah membaca tanda-tanda zaman perubahan arah politik hari ini. Malah apa yang ditunjukkan oleh kepemimpinan hari ini, setidaknya itu yang bisa kita tangkap dari pernyataan Laksamana Soekardi dan Effendi Simbolon, bahwa kepemimpinan dalam tubuh PDIP hari ini adalah persoalan terbesar yang membuat PDIP kehilangan citra yang baik di mata publik. Karena itu upaya PDIP untuk menggunakan 7 bahasa agar publik internasional tahu dan terang benderang duduk masalah yang dialami oleh PDIP, sehingga publik internasional akan mendukung mereka dan menunjukkan simpati, itu lagi-lagi tidak akan menolong PDIP untuk membuat dan memperbaiki tantangan yang tidak mereka selesaikan.
yaitu tantangan internal yang justru adalah masalah utama yang hari ini dihadapi oleh PDIP sendiri. Jadi teman-teman, entah 7 bahasa itu adalah bahasa manusia atau bahasa dewa atau bahasa dari luar bumi ini, tetapi saya ingin katakan tidak akan efektif menolong PDIP untuk tahu akar persoalan dalam rangka mereka selalu membangun narasi yang kontraproduktif dengan perubahan politik yang sedang terjadi di tanah air kita. Persoalan terbesar salah satunya adalah di internal PDIP, yaitu pola kepemimpinan yang kehilangan progresivitas, kehilangan nilai perjuangan, sesuatu yang secara sadar disematkan pada nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demokrasi yang diperjuangkan itu berarti ada dinamika, ada progresivitas dalam melangkah dan bertindak, termasuk pemikiran-pemikiran di internal elit-elitnya. PDIP sekarang kehilangan marwah itu semua. Karena itu simpati dan dukungan publik semakin menurun. Karena itu upaya para elit dan tim hukum PDIP untuk mencari simpati dan dukungan dari publik internasional sama sekali tidak akan menolong nasib dari PDIP untuk keluar dari pandangan fobia yang selalu mencari kambing hitam dalam rangka meningkatkan popularitas mereka. Saya justru setuju dengan catatan yang disampaikan secara kritis oleh Effendi Simbolon dan oleh Laksamana Soekardi, bahwa masalah terbesar dalam tubuh PDIP hari ini itu adalah mempertanyakan apakah masih layak mempertahankan Megawati sebagai ketua umum, apakah masih layak mempertahankan Hasto Kristianto sebagai sekretaris jenderal kalau ternyata ia hari ini sudah menjadi tersangka. Itulah target-target yang nampaknya di internal elit PDIP sendiri tidak sadari ketika mereka mempersiapkan kongres tahun 2025 yang akan datang. Nampaknya kekuatan yang pro feodalisme dan pandangan lama yang itu terrepresentasi pada Ketum Megawati dan Sekjen Hasto Kristianto ingin terus bercokol dan ingin menjadikan PDIP itu sebagai partai yang ini saja dan kehilangan pesan-pesan perjuangan, sesuatu yang secara sadar disebutkan dalam nama PDIP sendiri. Inilah problem internal yang hendak ditutupi ketika mereka merasa bahwa 7 bahasa yang akan disiapkan, entah itu bahasa manusia atau bahasa dewa atau bahasa dari planet lain, kita tidak pernah tahu, tetapi itu tidak akan menolong PDIP untuk keluar dari persoalan internal yang justru menjadi akar masalah yang mereka hadapi hari ini. Kita menunggu jawabannya 7 bahasa itu apa, tetapi catatan kritis saya, apakah efektif menolong PDIP? Rasanya PDIP akan tidak efektif menolong dirinya keluar dari persoalan kalau mereka sendiri tidak tahu bahwa masalah internal PDIP itu adalah kepemimpinan dalam tubuh partai ini yang kehilangan perjuangan, nilai progresivitas dalam rangka mereka turut serta berdinamika di tengah-tengah perubahan politik demokrasi di tanah air kita.